Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Kandida Melin Borpanggabean SPD. Unit kerja UPT SPF SMP Negeri 2 Beringin 1 Atap. Calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pembahasan kali ini yaitu Modul 1.1 A.8, Koneksi antar materi. Anak bukan kertas kosong. Anak lahir dengan kekuatan kodrat. Ki Hajar Dewantara, nama yang sudah tak asing lagi bukan? Beliau adalah seorang pahlawan nasional, khususnya di pendidikan, yang memperjuangkan kesetaraan dan kesempatan pendidikan bagi warga pribumi atau Indonesia, yang kala itu dijajah oleh kolonial Belanda. Ki Hajar Dewantara memberikan pemikirannya tentang dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup, dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun, yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya itu, agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman, beda perlakuannya. Artinya bahwa kita seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar siswa yang berbeda-beda atau berorientasi pada anak. Kita harus bisa memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, atau merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru, supaya anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan dulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga dapat menutupi, mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya dalam mengembangkan budi pekerti. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budi pekerti atau akhlak mulia kepada anak. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah, ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya.
Hendaknya guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Hal terpenting yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati. Ingarso sung tulodo, artinya pendidik memberi teladan yang baik di depan murid. Ing madya mangun karso, di tengah terus berprakarsa, artinya membangun semangat murid. Tuturi handayani, memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak. Menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Selanjutnya, saya akan merefleksikan diri melalui 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai keyakinan bahwa kegiatan pembelajaran selalu di dalam kelas dan murid lebih banyak menyelesaikan tugas setelah guru menyampaikan materi. Yang kedua, saya sering memaksakan anak agar anak dapat menyelesaikan tugas atau kegiatan sampai selesai dan memberikan hukuman kepada siswa yang tidak menyelesaikan tugas dengan cara tidak dapat istirahat. Yang ketiga, saya meyakini bahwa kelas yang hening dan tertib merupakan gambaran proses pembelajaran efektif. Dan yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran akan tercapai apabila guru lebih mendominasi dalam proses pembelajaran, karena guru berfungsi sebagai subjek penyampaian ilmu pengetahuan. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu saya akan merubah segala pandangan atau mindset saya selama ini yang salah dengan cara memberikan kebebasan anak dalam belajar atau dengan istilah merdeka belajar. Karena pada umumnya anak memiliki kodrat yang berbeda-beda, hanya saja masih seperti garis samar. Pendidik sebagai pamong harus mampu menuntun kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, untuk membangun pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai karakter budi pekerti agar mereka mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan kodrat zaman anak sekarang ini, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang kedua yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan inovatif dengan melibatkan anak sebagai student center untuk menarik dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menemukan pengetahuannya sendiri dengan cara yang menyenangkan. Demikianlah pembahasan modul 1.1.A.8, koneksi antar materi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru hebat.